Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saiful Huda, NPM 2111010183, kelas B, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir, yaitu tugas UAS pada mata kuliah metode pembelajaran Al-Quran kontemporer dengan dosen pengampu Ibu Ais Istiana MPD. Tugasnya ialah membuat video dari penjelasan tentang metode. Di sini saya akan menjelaskan ataupun sedikit mempraktikkan metode pembelajaran Al-Baghdadi. Jadi saya akan mengerjakan tugas UAS dengan sedikit menjelaskan tentang metode pembelajaran Al-Baghdadi ini. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Metode pembelajaran Al-Baghdadi, metode ini pengertian metode Al-Baghdadi. Pertama, pengertiannya yaitu metode pembelajaran Al-Quran dengan cara dieja per hurufnya, yang mana metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengajarkan anak membaca Al-Quran dengan mengeja huruf Al-Quran per kata. Kemudian dalam penerapan metode Baghdadi ini, guru melafazkan huruf Al-Quran, kemudian diikuti oleh anak-anak, kayak misalnya alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Kemudian diikuti oleh siswanya. Selanjutnya anak-anak tersebut dapat melafazkannya sendiri, yang kayak saya contohkan tadi. Kemudian itu ada sejarah ataupun pengenalan dari metode Al-Baghdadi ini. Al-Baghdadi ini berasal dari kota Baghdad, Irak pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, tetapi dia belum diketahui secara pasti munculnya metode ini, karena metode ini muncul pada era sebelum 190-an. Metode ini merupakan yang pertama kali muncul dan metode tertua di Indonesia, karena dengan pengajaran huruf hijaiyah dan juz amma. Kemudian itu ada cara pembelajaran metode Al-Baghdadi. Dalam kitab Qawaidah Baghdadiyah ma'a juz amma, di sana sudah ada cara-cara pembelajaran Al-Quran dengan menerapkan metode Al-Baghdadi ini. Dalam buku ini, santri akan diajarkan dengan cara-cara sebagai yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada hafalan. Jadi setiap santri diharuskan untuk menghafal dulu terhadap materi yang sudah dipelajari pada setiap kali pertemuan. Kemudian itu ada mengeja. Mengeja yang saya tadi sudah contohkan. Jadi setiap kali pertemuan, seorang guru menulis dulu di papan tulis atau menunjukkan langsung di buku metode Al-Baghdadi yang telah dibagikan oleh gurunya dan sudah dipegang masing-masing oleh santri atau siswa-siswanya. Lalu kemudian guru membacakannya dengan mengeja, dan santri pun atau peserta didik menirukan sehingga terjadi komunikasi antara guru dan siswanya ataupun santrinya, kayak tadi alif, ba, ta, sa, kemudian siswanya mengikutinya. Jadi kayak mengeja dan mengikuti gurunya. Kemudian ada modul, yaitu para santri diberi modul untuk dipelajari dan dibaca atau bahkan menulis terhadap materi yang sudah dipelajari. Siswa atau santri yang lebih dahulu menguasai materi dapat melanjutkan kepada materi atau halaman berikutnya tanpa harus menunggu
tanpa harus menunggu teman yang lain karena dia sudah selesai untuk kemudian beralih ke tahap selanjutnya. Kemudian itu ada langkah-langkah pembelajaran dari metode ini, metode Al-Baghdadi. Dalam pelaksanaan metode Al-Baghdadi ini, murid-murid sekalian akan diajarkan menggunakan langkah-langkah. Di sini ada langkah-langkahnya, yang mana langkah-langkah ini disediakan oleh teori-teori ini sendiri, supaya nanti anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar sesuai makhrijul huruf ataupun kaidah-kaidahnya. Nah, langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Itu ada kayak pengenalan huruf hijaiyah. Nah, anak-anak sekalian pasti udah tahu apa itu huruf hijaiyah karena sudah populer. Pada tahap ini anak-anak dituntut untuk menghafal huruf hijaiyah yang ada 30 kayak lam, alif, dan hamzah, diikut sertakan tanpa menggunakan harokat, dengan cara mengejanya, menulisnya, dan menghafalnya. Nah, kemudian itu ada pengenalan huruf dengan harokat. Setelah anak-anak harus sudah menghafal huruf hijaiyah yang tidak menggunakan harokat, tahap selanjutnya anak-anak harus untuk menghafal huruf hijaiyah yang sudah diberi harokat. Harokat yang pertama dikenalkan adalah harokat fathah ya. Kemudian para anak-anak sekalian dapat menghafalkan huruf-huruf yang berharokat selain fathah, yaitu kasroh dan domah. Jadi seperti itu. Nah, masing-masing dari huruf hijaiyah, huruf yang tadi, satu hurufnya itu diulang-ulang sebanyak berapa kali? 3 kali. Yang kemudian diberi harokat fathah, kasroh, dan domah. Nah, dengan demikian anak-anak akan mengerti, akan tahu bagaimana huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, dan domah, dan bagaimana bentuk fathah, kasroh, dan domah. Kemudian itu ada pengenalan huruf sambung. Pada langkah ini anak-anak sekalian akan diberitahu ataupun dididik bagaimana caranya mengetahui bentuk-bentuk huruf yang disambung, dan diajarkan juga bagaimana cara membacanya. Selain itu, anak-anak sekalian akan mengetahui mana huruf yang bisa disambung dan mana yang tidak bisa disambung. Jadi seperti itu. Kemudian anak-anak juga dituntut untuk membaca huruf yang sudah disambung dengan menggunakan kaidah yang telah disepakati, yang tentunya telah disepakati oleh para ulama. Kemudian selanjutnya ada pengenalan juz amma. Nah, di sini anak-anak telah menguasai huruf-huruf sambung dan dapat membacanya dengan baik dan benar. Kemudian kalau anak-anak udah bisa membaca dengan baik dan benar, maka selanjutnya para anak-anak sekalian dicoba untuk membaca surat-surat yang ada di juz 30 atau juz amma. Kemudian setelah menguasai surat-surat yang ada di juz amma ataupun juz 30, barulah anak-anak sekalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Paham ya? Kelebihan dan kekurangan metode dari Al-Baghdadi. Yang mana metode ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi anak-anak sekalian, kelebihan dari metode ini adalah anak-anak akan mudah dalam belajar karena sebelumnya para anak-anak sekalian sudah hafal huruf-huruf hijaiyah yang kakak tadi berikan. Kemudian di sini anak-anak juga sudah lancar, akan cepat melanjutkan ke materi selanjutnya jika sudah lancar, tapi karena tidak menunggu peserta didik yang lainnya. Kemudian dalam keterampilan mengeja,
yang dikembangkan merupakan daya tarik sendiri juga bagi para anak-anak sekalian. Selanjutnya itu ada kekurangan dari metode ini, metode Al-Baghdadi. Kekurangannya yaitu anak-anak sekalian, kekurangannya cukup membutuhkan waktu yang lama karena anak-anak sekalian itu harus menghafal dan mengeja semua huruf hijaiyah yang mana saya tadi sudah sebutkan. Karena metode ini metode yang asli sulit diketahui karena sudah mengalami beberapa modifikasi. Nah, itulah kekurangannya. Kekurangan dari metode ini, kelebihan dan kekurangan dari metode Al-Baghdadi. Nah, mungkin sekian dari saya anak-anak sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.